Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat kesehatan, sehingga kita bisa masih melakukan rangkaian aktivitas baik dalam proses pembelajaran kita di sekolah, walaupun masih dalam keadaan pandemi, kita masih bisa bertatap maya dengan penggunaan proses pembelajaran daring. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang kami banggakan, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita luangkan waktu untuk sejenak kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Baik anak-anakku sekalian, terlebih dahulu Pak Guru ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Pak Guru adalah Pak Kisman dan biasa juga dipanggil Pak Kisman di lingkungan sekolah kita. Nah, Pak Kisman sendiri membawa mata pelajaran matematika untuk kelas 9 ini. Nah, Pak Guru ingatkan di dalam keadaan pandemi seperti ini, kita jangan lupa untuk menjaga atau tetap mengamalkan prokes kesehatan secara sadar, baik itu dalam mencuci tangan dengan sabun maupun memakai masker dan menjaga jarak. Itu yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari pandemi virus corona seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, 2 tahun terakhir ini. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat pertama memahami konsep bilangan berpangkat, kemudian yang kedua adalah menggunakan notasi pangkat. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang memahami konsep bilangan berpangkat. Nah, termasuk pada kegiatan pertama. Nah, untuk memahami konsep bilangan berpangkat, lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, sediakan selembar kertas dan sebuah gunting. Kemudian yang kedua, lipatlah kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Kemudian guntinglah kertas pada sumbu simetri lipatnya. Yang ketiga, kemudian yang keempat adalah tumpuklah hasil guntingan kertas hingga tepat menutupi satu dengan yang lain. Yang kelima, lakukan langkah 2-4 secara berulang sampai 5 kali percobaan. Kemudian yang keenam itu banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan selanjutnya disebut dengan banyak kertas. Nah, ini contoh gunting dan kertas. Kemudian selanjutnya, tugas yang perlu kalian lakukan untuk kegiatan pertama ini adalah tuliskan banyak kertas pada tabel berikut. Nah, pengguntingan ke-1, banyak kertasnya ada 2. Nah, kalau pengguntingan kedua, banyak kertasnya ada berapa? Pengguntingan ketiga, keempat, dan kelima, silakan diisi di dalam sebuah kertas dan nanti dikumpulkan atau difoto dan dikirimkan ke nomor WA pribadi Pak Guru yang dari slide awalnya Pak Guru sudah tampilkan. Kemudian selanjutnya, dari kegiatan 1 ini diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke-1. Banyak kertas hasil pengguntingan ketiga adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan kedua. Dan seterusnya. Jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali,
maka banyak kertas hasil pengguntingan KN adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 titik-titik kali 2. Nah, 2-nya ini sebanyak N. Jadi kalau N-nya 10, berarti 2-nya ada 10 kali. Kalau N-nya ada 100, berarti N-nya ada 100. Begitu maksudnya. Kemudian selanjutnya, perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N seperti di atas dapat juga ditulis dengan 2N dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Nah, secara umum, perkalian berulang dari suatu bilang A dapat disebut dengan perpangkatan A. Kemudian selanjutnya, Pak Guru akan memberikan satu buah contoh. Nah, contoh pertama, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3-nya ini ada sebanyak 5 kali. Maka ini sama dengan 3 pangkat 5. Dapat disebut dengan perpangkatan 3. Kemudian yang kedua, min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Itu sama dengan min 2 pangkat 4. Karena ada 4 kali min 2 yang kita kalikan. Dapat disebut juga dengan perpangkatan min 2. Itu contohnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menggunakan notasi pangkat. Nah, setelah memahami konsep perpangkatan pada kegiatan 1, selanjutnya pada kegiatan ini kamu akan menyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang. Nah, amatilah tabel berikut ini. Ini perpangkatan, ada bentuk perkalian, ada nilainya. Nah, kalau 5 pangkat 2, bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5. Nilainya adalah 25. Sedangkan 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 sebanyak 3 kali, yaitu sama dengan nilainya adalah 125. Nah, kalau 5 pangkat 4, itu artinya bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Dan nilainya adalah 625. Nah, 5 pangkat 3 ini merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok. Bagi ulangi, bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok. Sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Bagi ulangi, 3 sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkatnya. Nah, untuk kegiatan kedua. Setelah mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel di bawah ini. Perpangkatan yang pertama, 2 pangkat 4. Bentuk perkaliannya, titik-titik-titik, dan nilainya ada berapa. Nah, silakan kalian kerjakan dalam kertas lanjutan dari kegiatan 1 tadi. Kemudian selanjutnya, untuk kegiatan ketiga. Nah, setelah melakukan kegiatan kedua, apa yang dapat kamu simpulkan berkaitan dengan perpangkatan? Sekali lagi, apa yang dapat kamu simpulkan berkaitan dengan perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut titik-titik-titik. Ini kalian harus isi sendiri. Kemudian banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut titik-titik-titik. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan itu adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N dengan N bilangan bulat positif. Nah, A disebut dengan titik-titik dan N disebut dengan titik-titik. Nah, untuk pertanyaan refleksinya. Istilah penilaian dari diri. Penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini. Yang pertama, tuliskan perasaan kalian selama mengikuti kegiatan ini. Perasaannya selama mengikuti kegiatan ini adalah apa? Misalnya senang atau rasa sedih, rasa marah, rasa bosan, atau rasa apa? Silahkan dituliskan.
Kemudian apa yang sudah kalian pelajari? Yang ketiga, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Kemudian bagian apa yang belum kalian kuasai? Yang kelima, apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai tersebut? Kemudian keenam adalah sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Dan yang ketujuh adalah sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan juga alasannya. Dan terakhir, selamat belajar dan tetap semangat. Semoga sukses. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.